Oke, baik. Sudah jam 16:33. Kita mulai aja, rekan-rekan semua. Terima kasih yang sudah join tepat waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, sore ini saya baru aja nyampe Kota Curug sekitar 5 menit yang lalu dari Kota Jambi. Jadi kemarin hari Senin sempat di Jambi, namun karena memang waktunya mepet, jadi saya nggak bisa kuliah tatap muka. Namun harapannya teman-teman bisa tetap kuliah dengan baik dan mengikuti kegiatan perkuliahan minggu ini secara Zoom ya. Saya coba izin share materi untuk kegiatan kuliah sore hari ini. Saya juga minta izin ya, minta maaf ya hari ini mungkin saya sampai jam 5 sore karena jam 5 saya ada kegiatan briefing sore dengan tim CSR Grapari Curug. Jadi saya harus briefing sore dan teman-teman saya minta izin 30 menit untuk sampai jam 5 untuk kegiatan perkuliahan di sore hari ini. Rekan-rekan semua, hari ini kita nggak rasa sudah di pertemuan ke-14 mata kuliah studi kelayakan bisnis dan praktek. Di minggu depan, di tanggal 27, kayaknya juga teman-teman mungkin libur ya karena ada pemilihan umum pilkada serentak se-Indonesia Raya sehingga tanggal merah dan kita kemungkinan besar juga akan libur. Nah, jadi hari ini saya coba sampaikan beberapa update ya terkait kegiatan perkuliahan kita. Nah, rekan-rekan semua, di minggu lalu saya memberikan tugas, ada beberapa tugas. Yang pertama, tugas pertama saya minta rekan-rekan untuk menjelaskan beberapa pertanyaan terkait AMDAL. Pembahasan aspek AMDAL ini kita bahas di minggu lalu di pertemuan ke-13 dan saya minta teman-teman menjelaskan dalam bentuk PowerPoint dan dijelaskan di dalam bentuk video di YouTube. Nah, karena hari ini mepet, jadi Rahmania dan Andri tidak perlu untuk present. Jadi kita skip dan di minggu berikutnya kemungkinan ya. Nah, kemudian yang kedua, rekan-rekan juga membuat tugas yang kedua, saya minta membuat desain info lowongan pekerjaan. Jadi saya minta teman-teman untuk belajar bagaimana membuat suatu info lowongan pekerjaan ukuran sosial media, posisi Teller ya, Bank Mandiri TBK cabang Muarbungu. Kemudian yang kedua, teman-teman membuat brosur produk baru dari PT Indo Sukses Makmur, namanya biskuit rasa coklat nanas dengan brand Tangkita Roti harga 8.000. Nah, rekan-rekan yang sudah membuat, terima kasih. Ada beberapa orang yang saya cek tidak mensubmit tugas. Saiful Muarif, kemudian ada Muhammad Revi Akroman ya, ini juga nggak membuat tugas. Yang lain juga sudah membuat. Yang saya tandain kuning ini telat mensubmit tugas karena jam 5 sore sudah saya kunci di hari Selasa sore, namun mereka belum submit dan kalau submit pun nilainya juga 50%. Jadi nggak apa-apa, yang penting tugasnya jangan sampai kosong. Next di minggu depan dan sampai di akhir di UAS, saya nggak ada buka celah untuk teman-teman bisa submit lagi. Jadi kalau misalnya jam 5 sore, setelah jam 5 sore teman-teman nggak bisa minta pengajuan dispensasi ya. Jadi biar kita belajar untuk comply dengan deadline waktu, rekan-rekan silahkan membuat tugas sesuai dengan waktunya dan sehingga bisa belajar untuk menghargai waktu dengan baik. Nah, ini teman-teman silahkan disiapkan karena minggu ini juga tugasnya cukup banyak dan teman-teman silahkan dibuat sesuai dengan jadwalnya ya. Nah, mungkin untuk di hari ini saya juga coba yang pertama mereview desain tugas minggu lalu. Di tiga tugas ini saya lihat ya, yang pertama di sini saya minta rekan-rekan untuk membuat posisinya teller di sini dibuat marketing, kemudian pendidikan SMA SMK
ya. Kemudian infonya juga ini kayak apa websitenya www.bankmandiri, nggak ada .com-nya, asal-asalan. Kemudian lamaran oke, ada deadline-nya, dan persyaratan masa marketingnya ini ya, SMA SMK ini juga eh, kayaknya kurang prepare baik ya, dengan baik. Kemudian logo Bank Mandirinya mengcopy paste, bukan dalam bentuk PNG, beda mungkin yang di sebelah tengah yang logo Bank Mandirinya dia tidak putih, karena kan di sini menggunakan background biru namun dia menggunakan background putih. Nah, ini jadi pelajaran buat teman-teman pada saat membuat desain itu harus ada taste-nya gitu ya, nggak membuat desain itu sembarangan, harus informatif. Persyaratannya juga harus yang masuk akal, misalnya minimal D3, D4, S1 gitu. Kemudian yang kedua, desain yang kedua bagus ya, cuman eh, gambar CS-nya Mandiri Taspen, sedangkan ini kan PT Bank Mandiri. Mandiri Taspen dan Bank Mandiri itu berbeda. Anak perusahaan antara Mandiri dan Taspen, sedangkan Mandiri ya Bank Mandiri. Jadi ini eh, apa salah pengambilan foto. Yang ketiga, eh, overall bagus ya. Cuman ya kalau menurut saya kurang, ada yang kurang ya, tapi overall sudah CS-nya ada. Mungkin logonya itu biasanya di atas ya, bisa di kanan misalnya seperti itu. Posisinya ada, ini pendaftaran mulai 17 sudah ada, waktunya udah. Kalau yang kanan lebih proper dan lebih bagus, yang tengah ini sebenarnya bagus. Namun kalau diganti foto CS Bank Mandiri kayaknya lebih pas lagi ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk review desain tugas minggu lalu, kalau mulai kita di sebelah kiri, ini ada nama PT-nya di atas, PT Indofood Sukses Makmur. Harganya ini ya, harganya juga ada infonya 8K. New Tangkita biskuit ya, bagus ya. Kemudian rasa coklat nanas, ada nanas ininya. Kemudian ada coklat, ini juga menarik. Talk to us, nah ini bagus ya, informatif. Kemudian kalau pelanggan mau chat, mau bertanya, bisa bertanya di sini. Kemudian gambar coklat dan nanasnya juga terlihat. Kemudian ada new Tangkita biskuit. Jadi pelanggan atau calon pembeli itu tahu, oh ini ternyata biskuit barunya PT Indofood Sukses Makmur gitu ya, harganya 8K. Kemudian yang tengah ini juga bagus ya, cuman nggak ada PT Indofood Sukses Makmur. Di sini dicantumkan email, pesan, kemudian apa ada backgroundnya nanas dan biskuit biskuitnya, ada logonya Tangkita Roti di atas ya. Kemudian yang sebelah kanan ini yang eh, nama brandnya nggak ada ya. Kemudian order now-nya dia di sini mencantumin at, mungkin maksudnya means Instagram ya. Kemudian PT Indofood Sukses Makmur nggak ada, logonya nggak ada, dan gambarnya ini nggak jelas nih, gambar roti coklat kayaknya, bukan biskuit coklat ya, yang agak yang proper menurut saya yang paling kiri dan tengah ya. Jadi teman-teman, untuk membuat desain memang perlu taste, perlu seni, tapi teman-teman sudah belajar bagaimana pada saat nanti teman-teman menjalankan atau membuat suatu bisnis ataupun menjadi seorang digital marketers, teman-teman harus membuat desain yang benar-benar disukai sama orang gitu. Kalau misalnya desainnya biasa aja, nggak informatif, nggak ada misalnya logo atau nama perusahaan atau cara pemesanan dan lain sebagainya, itu juga pasti akan ditolak sama atasannya. Ini mau buat desain apa gitu ya. Jadi ini juga jadi pelajaran buat kita bahwa ketika membuat desain itu juga harus benar-benar yang informatif sesuai dengan instruksi. Misalnya nih, saya sebagai manajernya teman-teman, tolong dibuatkan, kalau misalnya saya disuruh milih, pasti saya akan milih yang sebelah kiri gitu ya. Yang sebelah kanan pasti akan dicoret karena ini gambar roti coklat, sedang kita kan mau jualan biskuit coklat gitu ya, harus yang proper ya. Jadi memang harus perlahan-lahan teman-teman untuk belajar untuk membuat ya, karena teman-teman kan jurusannya D3
pemasaran ya. Jadi artinya kita harus tahu teknik bagaimana membuat storytelling, caption, desain untuk mempromosikan suatu produk dan jasa sehingga produk itu bisa dijual. Mau promosi lewat sosial media, status WA dan lain sebagainya, kita harus membuat konten yang menarik seperti itu. Oke, terima kasih rekan-rekan yang sudah membuat tugas tepat waktu. Kemudian ini ada eh, cerita menarik ya dari Mbak Yulianti. Jadi beliau sharing di TikToknya, ternyata lebih enak bangun pagi ke sekolah daripada bangun pagi berangkat ke kantor ya. Jadi masih enak nih teman-teman, punya waktu untuk main, untuk belajar, untuk buat tugas. Jadi lebih enak berangkat kuliah daripada ke kantor pagi-pagi macet, misalnya teman-teman merantau di Jakarta ya. Kemudian ternyata lebih enak dipaksa belajar daripada dipaksa mencari pekerjaan ya. Misalnya nih apa rekan-rekan, Muhammad Refi Akroman lulus misalnya ya IPK 2,9 misalnya. Kemampuan misalnya nggak bisa desain dan lain sebagainya ya, nggak ada kemampuan yang biasa-biasa aja, cari pekerjaan akan sulit dan akhirnya nganggur dan di rumah dimarahin orang tua misalnya ya. Ini jadi pembelajaran buat kita bahwa kita nikmati saat-saat sekarang berstatus mahasiswa. Kalau memang tugasnya ditugasin untuk belajar ya belajar buat tugas, masuk yang rajin. Kemudian lebih enak terima hasil ujian daripada terima tagih cicilan ya. Misalnya si Revi ya, misalnya sama Andri ngulang ya. Misalnya tahun depan karena tugasnya juga jarang buat ngulang lagi, misalnya masih enak bisa ngulang gitu ya. Tapi kalau misalnya eh, sudah kerja ya, misalnya udah tanggung jawab, punya anak istri ya mikirin cicilan misalnya. Kemudian dulu kita main sampai lupa waktunya makan, sekarang sibuk cari makan sampai lupa waktunya main. Sekarang teman-teman masih banyak nih waktu untuk main. Udah selesai tugas bisa kongko nongkrong sama teman-teman gitu ya, main mabar, main Mobile Legend dan lain sebagainya. Tapi ingat tugas kita adalah kuliah. Kita harus bisa membagi waktu dengan baik. Kemudian lebih enak tidur malam karena belajar daripada tidur malam karena lembur nyiapin deadline. Nah ya, yang teman-teman yang sudah setiap minggunya rajin buat tugas, saya sangat appreciate ya. Yang telah-telah tugas nggak apa-apa dibuat. Yang penting teman-teman komit untuk bisa konsisten membuat tugas tepat waktu. Next, jangan diulangi yang lambat, telat-telat buat tugas karena saya pengen teman-teman itu belajar untuk disiplin. Nah, kelemahan kita mungkin orang Indonesia ini suka menyepelekan waktu, oh masih banyak waktu, kaget baik gitu ya. Nah, tiba-tiba ketinggalan sepur, kalau kata orang Jawa ketinggalan kereta nanti. Nah, teman-teman harus bisa mempelajari ini. Kemudian lebih enak pelajaran tambahan di kampus daripada dapat ekstra kerja yang nggak ada uang lemburnya gitu ya. Ya udah kita nikmatin, kita syukurin caranya ya buat tugas dengan baik seperti itu. Kemudian lebih enak masakan mama daripada harus cari makan sendiri setiap hari. Nah, ini teman-teman nih. Mungkin nanti sebagian besar mungkin merantau ya. Saya mungkin merantau itu dari tahun 2003 setelah lulus SMA sampai sekarang merantau ya. Jadi udah 20-an tahun merantau ya kita nikmatin kehidupan ya kita jalanin gitu ya. Kemudian yang terakhir lebih enak ngabisin duit jajan daripada ngabisin duit gaji. Ya, sekarang mungkin teman-teman dikirimin sama orang tuanya untuk bayar kos, buku, uang bensin, uang kuliah, uang buku ya. Ya digunakan sebaik-baiknya. Ya kuliah yang lurus-lurus saja, nggak perlu drugs ya, alkohol ya, dan lain sebagainya yang negatif. Teman-teman harus bisa ya menjaga buat masa depannya seperti itu. Oke, ini mungkin intermezzo buat rekan-rekan bahwa ternyata setelah lulus itu lebih berat dibandingkan teman-teman saat ini. Sekarang mungkin teman-teman bisa happy, bisa ngumpul sama teman-temannya gitu ya. Setelah lulus nanti udah mikirin diri sendiri ya. Mungkin teman-teman yang dulu deket sudah menjauh ya kayak sekarang mungkin saya ya udah mungkin sudah 21 tahun lulus ya, sudah sekitar 17-18 tahun lulus kuliah, berarti ya sudah ini ya sudah jarang gitu interaksi sama teman-teman, paling di grup gitu ya.
Nah, teman-teman nikmatin gitu ya, nikmatin yang positif dari sisi yang positif ya. Jangan nongkrong mabuk, tuak, mabuk komik atau drugs itu akan merusak hidup kita sendiri gitu ya. Oke, ini mungkin yang saya sedikit sharing buat teman-teman. Saya bukan orang tua teman-teman, saya di sini pendidik, pengajar yang menuntun dan membuka cakrawala mindset teman-teman untuk masa depan teman-teman. Bahwa di luar sana itu banyak sekali yang pengen kuliah seperti rekan-rekan semua di kelas ini. Teman-teman setiap semester harus bayar uang semester, setiap bulan dikirimin uang kuliah sama orang tuanya. Nah, disyukurin ya, karena di luar sana banyak sekali yang pengen seperti teman-teman. Jangan sampai kesempatan ini disia-siakan, malah jarang buat tugas ya. Ngulang lagi baru D3 tapi lulusnya 5-6 tahun gitu ya. Kemudian jadi donatur tetap kampus kan sayang banget. Ya, teman-teman harus belajar untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, rekan-rekan, saya pikir itu saya 10 menit ini akan absensi dan mereview untuk tugas minggu depan karena hari ini saya izin untuk briefing sore dengan teman-teman Graparia. Jadi tugas kuliah minggu depan, saya minta teman-teman belajar untuk menjadi seorang salesman. Jadi nanti teman-teman ada yang menjadi calon pembeli dan ada yang jadi salesman ya. Jadi tolong silahkan nanti siapa yang mau jadi salesman, siapa yang menjadi calon pembeli. Kemudian buat role play video ya. Jadi misalnya dari selamat pagi Pak, saya Revi dari eh, sales apa dari misalnya dari Honda Mobil. Bapak mau cari mobil apa nih Pak di dealer kami? Oh, saya pengen cari Honda CR-V Prestige Black Edition misalnya. Oh iya Pak, silakan datang ke sini Pak. Ini Pak spesifikasi produknya, harganya yang di kelas ini A B C D gitu ya. Jadi seolah-olah teman-teman benar-benar menjadi seorang salesman dan seorang pembeli. Jadi karena teman-teman disiapkan untuk menjadi seorang pemasar terbaik, harapannya teman-teman bisa memerankan dengan baik ya, seperti itu. Nah ini Muhammad Refi Akroman dengan Andri Nathaniel Waruwu, kemudian Anggun dengan Gita Murni, Salvadilla Octavia dengan Kristan ya ini produknya kalau Revi di iPhone 15 Pro Max. Kemudian yang lain sudah saya bagi, ada yang sales property di Permata Land, ada di Perumahan Valencia, ada yang jualan produk Mitsubishi Pajero Sport atau Toyota Zenix, MacBook Pro, smartphone Samsung Z Fold. Kemudian untuk Zelita, kok ketua kelas karena Sahrani ini sendirian, jadi minta bantu untuk jadi orang kedua atau role play-nya dengan Jelita ya, si Sarani ya. Nanti biar bisa Saraninya nggak sendirian seperti itu. Ini tugas yang pertama. Jadi teman-teman silahkan buat konsep dulu, kemudian nanti take videonya silahkan diatur, yang pembeli mana, yang penjual mana, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini membuat CV dan setiap kelas yang saya ajar, saya selalu melatih teman-teman untuk selalu membuat CV dan membuat surat lamaran pekerjaan termasuk kelas ini, karena saya pengen teman-teman itu udah terbiasa untuk membuat CV yang bagus. Dan sebelumnya saya juga beberapa kali ngasih materi terkait training untuk cara membuat tips membuat CV yang baik ya. Nah, beberapa kali saya sering kayak minggu ini saya merekrut satu orang tambahan CSR, CS di Telkomsel. Dan biasanya saya selalu melihat dari CV dan surat lamaran yang masuk ya. Nah, ini juga jadi penting kenapa biasanya para para pencari ini ya pencari eh, kerja ini terkadang membuat CV-nya sembarangan. Nah, ini juga bagi saya seorang user yang akan mencari pekerja, pasti saya akan melihat CV yang bagus ya. Kalau misalnya ada dari lowongan yang saya buka satu orang yang melamar ada 200 orang, 300 orang, nggak mungkin semuanya saya panggil. Paling mungkin saya sortir, saya panggil maksimal 20-30 orang, saya interview, tes misalnya ya. Kemudian baru tes akhir, baru lulus gitu ya. Nah, kalau teman-teman juga sama seperti itu, harus membuat surat lamaran dan CV yang memang berbobot, bagus, fotonya menarik, desainnya menarik,
sehingga lebih berwarna dan tentunya juga menarik si calon penerima kerja kita gitu ya. Nah, ini teman-teman saya minta membuat surat lamaran pekerjaan untuk posisi Officer Development Program di Bank Mandiri. Kemudian rekan-rekan juga membuat CV ya. Misalnya saya bisa menggunakan kemampuan desain apa, bahasa asing apa ya, saya pernah mengikuti atau lulus menjadi bujang gadis Jambi atau bujang gadis kampus, mengikuti apa seminar apa, pelatihan apa, saya punya sertifikasi digital marketing dan lain sebagainya seperti itu. Jadi teman-teman buat sebagus mungkin sehingga nanti minggu depan saya review mana yang bagus dan menurut saya cocok ya. Jadi bisa menjadi masukan buat teman-teman ketika lulus nanti buatlah CV yang semenarik dan sebagus mungkin. Jangan flat juga ya. Ini saya paling sering teman-teman itu buat surat lamaran kerja yang warna putih polos. Nah, saya nggak mau. Nah, di kelas ini tolong pada saat nanti buat CV dan surat lamaran kerja yang berwarna ya, yang berwarna, desainnya menarik, jangan polos-polos aja, putih dengan hormat, dengan ini saya Revi Akroman ingin melamar posisi ODP Bank Mandiri. Berikut saya sertakan ABCDE. Harus ada yang berwarna di surat lamaran. Jadi berbeda gitu ya. Kalau berbeda pasti menarik nih. Oh, ini bagus ini surat lamarannya, desainnya gitu ya, seperti itu. Ini tugasnya sama, paling lambat kedua tugas ini teman-teman submit di Selasa depan tanggal 26 November 2024 jam 17 ya, sebelum libur. Nah, teman-teman bisa cari di Canva, ini banyak sekali template surat lamaran kerja ataupun CV, buat semenarik mungkin, fotonya yang bagus gitu ya. Bila perlu pakai jas atau pakai kemeja yang proper, jangan pakai gaya fotonya pakai kaos oblong doang, ya harus dibuat yang bagus semenarik mungkin. Oke, itu tugasnya. Nanti materinya saya akan share setelah ini. Jadi teman-teman bisa eh, membuat langsung tugasnya malam ini. Buat tugas apa dulu besok tugas. Jadi minggu selesai, teman-teman misalnya mau nyoblos bisa pulang hari Minggu misalnya. Ya, jadi dibuat dulu tugasnya sebelum libur pemilu ya. Oke, sebelum saya akhiri saya absen dulu. Ada waktu 5 menit. Oke, Muhammad Revi Akroman ada. Hadir Pak. Oke, tugasnya dibuat ya. Iya Pak. Ini nanti ngulang mata kuliah yang sama 3 kali kan sayang banget ya. Tolong dibuat tugasnya. Ini sudah 3 kali alfa. Tugas 1 kosong, tugas 2 kosong, tugas 3 kosong, tugas 4 kosong, tugas 5 kosong. Nah kan, minta tolong coba diperbaiki. Kemudian Andri Nathaniel, apa ya? Anggun ada? Anggun, Alfa. Kemudian Gita, Hadir, oke. Salva Darila Octavia, hadir Pak. oke. Kristen Martinez, Hadir Pak. oke. Putri Soleha, Hadir Pak. kemudian dia Ardiningrum, Hadir Pak. kemudian Suci Dinanti, Hadir Pak. oke. Kemudian Jelita, Hadir Pak. kemudian Dina Amelia, Hadir Pak. Saiful Ma'arif, apa? Ada kegiatan keluarga. Saya juga lagi Aktif Pak. enggak sih, saya kemarin tadi ada WA, ada kegiatan keluarga, saya juga ada kegiatan tapi saya sempatkan karena eh, tanggung jawab saya untuk bisa memenuhi dan bisa mengabdi dan berbagi ilmu ya. Puja Maharani ada apa ya? Apa? Puja Maharani ada? Hadir. Ya hadir Pak. Oke. Rahmania, Hadir. Hadir Pak. oke. Cindy, apa? Dwi, Hadir. Pak, hadir. oke. Cindinya hadir Pak.
Oke. Dwi Hendra. Hadir Pak. Oke. Syahrani Rabi Aulia. Apa ya? Syahrani hadir, Pak. Dia sama Puja, Pak, satu laptop. Oke. Oke. Oke, saya pikir cukup rekan-rekan semua. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di minggu depan atau 2 minggu lagi ya. Masih banyak waktunya, tapi deadline tugasnya di tanggal 26. Silakan dibuat dari hari ini. Teman-teman bisa gunakan waktunya semaksimal mungkin ya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semata-mata saya memang tugasnya untuk menuntun teman-teman agar biar lebih baik lagi ya. Harapan orang tua ke rekan-rekan semua sangat besar ya. Banggakan kedua orang tua ya, caranya belajar dengan baik, dapat IPK yang dengan baik, nggak neko-neko ya, sehingga teman-teman bisa lulus tepat waktu. Oke, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Terima kasih ya. Selamat sore, terima kasih, Ya, Pak. terima kasih.